Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Noveni Christine Sagarani, MPN 2014 kelas 2B dari Prodi PGSD, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Fatih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan aktivitas fisik kesemaptaan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesemaptaan. Kesemaptaan adalah kegiatan yang mengarah kepada pembinaan fisik dan disiplin taruna, dilaksanakan setiap waktu, yang dijadwalkan dan langsung dilatih oleh instruktur yang sudah terlatih dalam bidang kesemaptaan. Menjelaskan apa arti kesemaptaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk latihan fisik aktivitas kesemaptaan. Bentuk latihan fisik kesemaptaan. Yang pertama, lari 12 menit. Yang kedua, sit up. Yang ketiga, push up. Yang keempat, squat. Yang kelima, pull up and chinning. Yang keenam, saturan. Setelah saya menjelaskan bentuk-bentuk latihan fisik kesemaptaan, baiklah saya akan lebih menjelaskan lagi satu persatu bentuk-bentuk latihan fisik tersebut beserta contoh perlakuannya. Nama lari 12 menit. Apa itu lari 12 menit? Tes lari 12 menit atau cover test adalah salah satu tes untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Inti tes ini adalah peserta berusaha melakukan lari dengan jarak sejauh mungkin selama 12 menit. Sebelum saya memulai perlakuan lari 12 menit, saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu.
Sit up adalah latihan ketahanan perut untuk menguatkan dan mengencangkan otot-otot perut. Manfaat sit up ialah kekuatan otot perut, performa atletik, seimbangan dan stabilitas yang lebih baik, peningkatan fleksibilitas, mengurangi risiko cedera punggung, serta penguatan diafragma. Baiklah, saya akan melakukan contoh sit up yang benar. Pertama, kita kaki ditekuk, kemudian kaki dimasukkan ke alat tersebut. Sebenarnya kaki dipegang oleh orang lain, tetapi saya menggunakan alat yang ada di lapangan. Push up ialah kegiatan olahraga yang berguna untuk melatih otot serta untuk menjaga kebugaran jasmani seseorang. Manfaat dari push up ialah mengencangkan otot, meningkatkan percaya diri, dan membakar kalori. Baiklah, saya akan melakukan contoh perlakuan push up yang benar. Push up yang benar itu tidak menempel ke lantai, tapi bahunya dan tangannya tidak selebar segini, tapi disesuaikan segini agar kalian mudah mengangkat badan kalian secara seimbang. PET terbilang sebagai olahraga yang sederhana. Kamu bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja tanpa memerlukan peralatan tambahan. Cara melakukannya cukup mudah. Kamu hanya memposisikan tubuh seolah sedang duduk di kursi dengan membentuk sudut 90 derajat. Pull up and chinning adalah serangkaian bentuk latihan kekuatan yang dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu berupa palang kayu atau palang besi. Tujuan tes ini untuk melatih kekuatan otot tangan. Saya akan menjelaskan cara melakukan pull up atau chinning. Saturan adalah lari membentuk angka 8 di antara dua buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali putaran sampai kembali ke tempat start semula. Latihan ini dilakukan untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Saya akan mencontohkan latihan saturan yang benar. Jadi saturan itu bentuknya kayak angka 8 seperti ini.
Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tata cara mematuhi protokol kesehatan serta tata cara menjaga kebugaran tubuh saat pandemi. Cegah penularan COVID-19 dengan 6M. Pertama, memakai masker. Memakai masker sangat penting untuk dapat menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghelakan napas, ataupun batuk dan bersin. Kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin. Keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan adalah langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. Kelima, membatasi mobilitas di luar rumah. Artinya, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19 ini. 6. Menerima vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Cara menjaga sistem imun tetap sehat lawan corona. Pertama, cukup tidur. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga. 2. Konsumsi makanan sehat. Untuk mendapatkan sistem imun yang sehat, tubuh memerlukan makanan bernutrisi. 3. Olahraga di rumah. Olahraga ringan dapat membantu proses regenerasi sel imun dan mengurangi peradangan tubuh. 4. Kendalikan stres. Meskipun di rumah, tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman secara virtual. 5. Berhenti merokok. Rokok dapat mengganggu berbagai sel imun. 6. Berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari dapat membantu memberikan energi salah satu sel limfosit T. 7. Konsumsi lemak sehat. Lemak sehat dapat membantu tingkatkan respon imun dengan mengurangi peradangan. Tetap yang utama, beraktivitas di luar rumah dan cuci tangan sesering mungkin. Demikian penjelasan saya mengenai tata cara mematuhi protokol kesehatan serta tata cara menjaga kebugaran tubuh saat pandemi.